Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Taruna dan Taruni Akademi Maritim Sabta Samudra yang saya banggakan. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi untuk pertemuan kita yang ke-13 dan 14 karena sesuatu hal sehingga saya tidak dapat bertatap muka dengan kelas. Maka kali ini saya akan menyampaikannya via video pendek ya. Jadi nanti akan ada video pendek materi, kemudian akan diikuti dengan tugas yang akan menjadi nilai kalian nanti masuk ke dalam tugas. Baik, sebelumnya kita akan membahas mengenai squat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada merit incident, artinya ada suatu insiden atau kejadian di mana terjadi pada tanggal 7 Agustus tahun 1992, yaitu adanya sebuah kapal Queen Elizabeth II ya, di mana dia baru melewati Chatihang Island ya, Pulau Chatihang dekat Martha Vineyard, yaitu suatu daerah di Inggris sana sepertinya. Nah, kecepatan kapal itu pada saat itu adalah 24 knots dengan draftnya itu 9,8 meter ya. Terus di mana pada tempat kapal itu berlayar ada suatu rock atau dasar laut yang berbatu ya, dimana kapal tersebut akhirnya kandas, yaitu dimana di situ tidak terdapat di dalam peta ya. Dimana setelah diukur ternyata kedalaman dari batu tersebut atau karang tersebut ialah 10,5 meter. Ya harusnya cukup ya untuk jaraknya itu atau under clearance dari kapal, dari lunas kapal dengan dasar laut. Tapi itu tanpa memperhitungkan squat effect-nya ya. Jadi setelah ditemukan, diinvestigasi, maka ada second officer tersebut, dua Q QA Queen Elizabeth II officer atau perwira jaga dari officer tersebut telah salah dalam memperkirakan pertambahan draft ya kan, dimana di sini kita bisa lihat dia bergerak sekencang atau selaju 24 knots, yang artinya semakin tinggi speed maka akan semakin besar squat. Nah, di officer itu hanya boleh sebenarnya 0,61 meter doang ya untuk jarak amannya, karena kita bisa lihat di sini jarak sekarang itu 10,5 meter kedalamannya, dan sedangkan untuk draft kapal 9,8, artinya sekitar 0,7 meter saja jaraknya tanpa memperhitungkan squat ya kan. Nah, sedangkan dari kalkulasi kapal kalau dengan speed 24 knots ya, maka harusnya ya itu ada pertambahan draft itu sekitar 2,4 meter ya. The officer allowed for 2 feet of squat in their calculation, but the NTSB concluded that squat at that speed and that would be have been between 40.5 and 4.5 and 8 feet. Ya, artinya NTSB ini salah satu badan ya yang menangani masalah keselamatan transportasi di Amerika. Nah, itu harusnya perhitungan itu 1,4 dan 2,4 meter pertambahan draft. Artinya kalau 1,4 kita ambil tambah 9,8 artinya akan melebihi dari 10,5 yang artinya menyebabkan kapal tersebut kandas. Jadi squat itu adalah penambahan draft kapal, yaitu akibat kecepatan kapal tadi itu yang bergerak di air ya. Nah, besaran squat itu dipengaruhi oleh yang pertama itu kecepatan kapal. Semakin cepat kapal, semakin besar efek squatnya. Semakin besar efek squatnya, maka semakin bertambah draft kapal tersebut. Oke, terus kedalaman air juga mempengaruhi. Di perairan dangkal, maka efek squat akan semakin besar. Termasuk juga bentuk kapal dan lebar arus juga mempengaruhi dari squat tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bagaimana rumus squat. Squat di perairan dangkal itu atau di channel itu 2 koefisien blok dikali dengan V kuadrat dibagi 100. Satunya adalah meter. C itu apa? Itu koefisien blok. Sedangkan V adalah kecepatan kapal. Koefisien blok ini sebenarnya bisa dicari, namun di suatu kapal atau perusahaan dia telah menyediakan tabel koefisien blok, dimana pada draft sekian maka koefisien bloknya sekian.
atau koefisien blok telah ditetapkan oleh kapal, di mana koefisien blok ini ditetapkan berdasarkan perbandingan antara volume suatu displacement kapal dengan volume dari balok atau blok yang dianggap memenuhi satu kapal tersebut secara penuh pada draft tertentu. Nah, perbedaan antara perairan dangkal dengan perairan lebar, kalau perairan dangkal itu dikali 2, sedangkan perairan dalam itu tidak dikali 2. Artinya, squat di perairan dangkal dua kali lipat dari squat di perairan dalam. Oke. Nah, apa itu koefisien blok atau blok koefisien? Itu sama ya. Jadi sebenarnya itu volume dari displacement kapal. Nah, ini kita bisa lihat di gambar kapal nih. Kita bisa ketahui kalau gambar kapal itu tidak beraturan bentuknya ya. Ini volumenya berapa dibandingkan dengan per volume dari blok atau balok ini. Nah, kita bisa lihat ini ada gambar balok ya. Nah, ini balok ini volumenya berapa dibandingkan dengan volume dari kapal tersebut. Maka dapatlah dia blok koefisien. Seperti yang kita ketahui, volume balok ini kita sudah ketahui bersama ya, yaitu volume menghitungnya ialah panjang L kali lebar beam dikali tinggi. Dalam hal ini adalah draft. Maka itu dibagi dengan displacement, volume dari displacement. Nah, dari mana dapat displacement? Nah, di kapal itu kita bisa lihat dari draft. Draft kita berapa, maka kita akan temukan displacement kapal tersebut. Oke, baik. Setelah kita ketahui blok koefisien, ya, kita kalikan dengan speed kecepatan kapal, terus kita bagi dengan 100. Seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke tabel ini, squat calculation. Nah, di sini kalian bisa lihat kapalnya itu adalah motor tanker AMSS Jaya. Di sini diketahui blok koefisiennya 0,74. Nah, ini squat calculation ini juga ada di dalam PCS plan atau rancangan pelayaran yang dibikin oleh Modeling 2 sebelum dilakukannya pelayaran. Nah, kalian bisa lihat di sini kondisi perairan terbuka ya. Pada kondisi perairan terbuka, jika kapalnya speed 3 knot, maka squatnya itu adalah 0,07 meter. Sedangkan di perairan dangkal dengan speed yang sama, maka squatnya 0,13 meter, yaitu hampir 2 kali lipatnya. Semakin kencang kapal, kita bisa lihat di speed 20 knots, maka ada pertambahan hampir 3 meter untuk draft kapal tersebut. Sedangkan kalau di perairan sempit ya, atau perairan dangkal, maka dengan speed 20 knots maka akan terjadi pertambahan draft sebanyak hampir 6 meter. Oke, seperti itu. Nah, apa pengaruh squat dalam perhitungan UKC? Apa sih UKC itu? UKC ialah under keel clearance, yaitu jarak antara lunas kapal dengan dasar laut. Nah, di sini kita bisa lihat motor tanker AMSS Jaya itu dia berada di Singapura pada jam 18.00, di mana draftnya ya draft depan 5,1, draft belakang 6,2. Nah, dari draft ini kita bisa lihat rata-rata draftnya nanti, yaitu yang pertama kita lihat dulu rata-rata draftnya itu ialah draft tengahnya itu 6.0, 6.0, terus hogging sagging yang tidak ada, pertambahan draft karena kemiringan tidak ada. Nah, maka main draftnya ialah ditemukan 6.00, yaitu D8 tambah D9 bagi 2, 6, D10, 6. Oke, maka maksimum draftnya ialah 6.2. Kita bisa lihat dari angka ini, maksimum draft yang paling dalam yaitu 6.2. Seperti tadi kita ketahui koefisien bloknya 0,74. Sedangkan untuk pertambahan draftnya itu 0,73. Dari mana sih dapatnya 0,73? Nah, kita kembali lagi ke tabel tadi. 0,73. Itu 0,74 ya di sini. 0,73 nih. Nah, ini kondisi di confined water karena Singapore Strait itu Singapore Strait dianggap sebagai
confined water ya, di area yang sempit atau di area yang dangkal, 0,73 meter, karena kita asumsikan transit speednya itu adalah 7 meter. Oke, jadi ada pertambahan 0,73, maka deepest navigational draftnya adalah 6,93 meter. Nah, apa hubungannya dengan keamanan dari pelayaran? Nah, disinilah caranya kita menggunakan data ini, deepest navigational draft, artinya maksimum draft ditambah dengan pertambahan squat. Oke, nah jadi kita sudah dapat nih 6,93 meter deepest navigational draft. Nah, kita lihat kedalaman di peta 8,4 meter. 8,4 meter, terus ada efek dari pasang surut 0,3. Ini kita temukan di daftar pasang surut. Maka kedalaman totalnya ialah 8,7 meter. Jadi kedalaman laut di area tersebut ialah 8,7 meter. Nah, maka berapa UKC-nya? UKC-nya adalah 8,7 dikurangi dengan maksimum navigational deepest navigational draft, itu 6,93, maka dapatnya 1,77. Oke, apakah dia aman untuk dilayari? Ya, tentu ini sudah sangat aman untuk dilayari. Oke, nah terkait dengan underkill clearance, berapa sih jarak aman UKC yang diharuskan oleh perusahaan? Ya, untuk beberapa perusahaan itu memiliki aturan berbeda-beda. Kita coba bisa buka satu dulu ya. Ini UKC calculation, sebentar. Oke, di sini ada UKC instruction. Oke, beberapa perusahaan itu menerapkan untuk UKC polisi itu ialah 10% dari deepest navigational draft. Artinya kalau kita bisa lihat di sini deepest navigational draftnya adalah 6,93, maka 10%-nya ialah 0,69 atau 0,7 meter. Artinya kita sudah sangat aman di area layar. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan dari taruna dan taruni sekalian untuk materi squat calculation dan UKC calculation, nanti bisa japri dengan saya. Nah, untuk melatih pemahaman kalian terhadap UKC ini, saya akan mengirimkan file tugas dengan cara menghitung UKC dan menghitung dari squat suatu kapal dengan kondisi block coefficient berbeda. Akan saya sampaikan di file yang terpisah. Demikian untuk materinya. Selanjutnya kita akan lanjut dengan tugas ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.